Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah perkenalan singkat tadi, langsung saja kita ke materi yang akan saya sampaikan, yaitu tentang norma kesusilaan. Nah, sebelum kita mengetahui apa itu norma kesusilaan, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu norma. Norma merupakan bentuk kesadaran diri yang ada pada setiap individu. Jika norma dikerjakan dan dilaksanakan dengan baik, maka akan menghasilkan hal yang positif bagi kehidupan. Tentunya norma harus dimiliki setiap manusia sebagai makhluk sosial yang hidup berkelompok. Norma sendiri berhubungan dengan kesadaran batasan tentang apa-apa saja yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Norma secara bahasa merupakan kata yang berasal dari bahasa Belanda, yaitu norm, yang artinya pedoman, patokan, serta pokok kaidah. Sementara itu dalam bahasa Latin yaitu mos, yang artinya adat istiadat, kebiasaan, serta tata kelakuan. Jadi intinya norma merupakan batasan yang ada di lingkungan masyarakat yang digunakan untuk membuat suatu lingkungan menjadi aman dan damai. Jadi, jika Anda berkunjung ke daerah tertentu, sebaiknya Anda mengetahui terlebih dahulu norma yang ada pada daerah tersebut. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dari norma, ada baiknya kita melanjutkan materi yang akan saya sampaikan tadi. Pengertian dari norma kesusilaan adalah aturan-aturan yang terdapat di masyarakat dan dijalankan oleh masyarakat itu sendiri. Aturan yang ada asalnya dari dalam hati nurani seseorang. Norma kesusilaan merupakan sesuatu hal yang kita jalani dan rasakan setiap harinya, di mana seseorang didorong untuk melakukan tindakan yang baik dan menghindari tindakan yang buruk. Pengertian secara umum, norma kesusilaan adalah sikap atau aturan yang asalnya dari hati dan nurani manusia. Norma ini berkaitan dengan tindakan yang dilakukan baik atau tindakan yang dilakukan buruk. Oleh karena itu, norma kesusilaan pada dasarnya tidak memiliki aturan tertulis karena hanya berlandaskan pada budi pekerti seseorang dalam bertindak. Norma kesusilaan memiliki fungsi sebagai pembatas dan menjadi pedoman hidup yang terjadi pada manusia, baik itu perilaku baik dan buruk. Biasanya, norma kesusilaan dijelaskan dari peraturan setempat melalui kebiasaan ataupun kebiasaan terdahulu, yaitu nenek moyang. Dengan adanya norma kesusilaan yang ada di suatu lingkungan, sangat diharapkan agar setiap anggota masyarakat bisa saling menjaga hubungan dengan baik dan juga bisa berperilaku baik. Selain itu, diharapkan setiap individu dapat menghindari suatu perbuatan asusila atau perbuatan yang negatif. Jika kita melanggar norma kesusilaan, maka akan mendapatkan sanksi sosial sehingga mendapatkan hukuman. Seperti halnya kita hidup di suatu tempat dengan kebudayaan, suku, maupun adat istiadat yang berbeda, maka norma yang berlaku juga berbeda. Kita harus mengikuti norma tersebut secara sukarela demi keamanan serta kenyamanan hidup masyarakat. Jadi pada intinya norma ini memiliki tujuan untuk mengatur perbuatan atau tingkah laku yang dilakukan oleh seseorang. Dan apabila dilanggar, maka akan membuat nilai atau kualitas diri sendiri menurun. Orang lain bisa saja menilai diri kita ini negatif. Fungsi norma kesusilaan. 1. Berfungsi dalam kehidupan antar masyarakat yang aman dan tertib, tidak adanya pertengkaran, perselisihan, dan lain sebagainya. 2. Berfungsi menciptakan masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku, bisa bersikap sopan dan saling menghargai satu sama lain, sesama tetangga saling akur, tentram, dan sebagainya. 3. Menciptakan masyarakat yang dapat beradaptasi dan saling membantu satu sama lain. 4. Membangun lingkungan masyarakat yang aman dan damai. 5. Membangun anggota masyarakat yang harmonis sekaligus selaras. Dengan begitu, lingkungan masyarakat pun bisa menjadi lebih damai. Ciri-ciri norma kesusilaan. 1. Norma kesusilaan akan menghasilkan akhlak yang baik. Seseorang yang menerapkan norma kesusilaan diharapkan dapat membedakan sesuatu yang dianggap baik dan sesuatu yang dianggap buruk. 2. Norma kesusilaan mendorong manusia untuk selalu berbuat baik dan mencegah berbuat buruk. 3.
Norma kesusilaan bisa dikatakan sebagai salah satu norma yang asalnya dari suatu kebiasaan yang sudah sering dilakukan oleh anggota masyarakat di suatu lingkungan. 4. Norma kesusilaan dapat membuat hubungan antar manusia dan kelompok menjadi lebih harmonis. 5. Nilai-nilai kesusilaan bersifat bebas dari dimensi ruang dan waktu, jadi bisa berlaku dimanapun dan kapanpun. Norma kesusilaan tidak melulu dikerjakan dan dilaksanakan di daerah orang tersebut, tetapi juga bisa di luar daerah maupun dimanapun Anda berada. Jenis-jenis norma kesusilaan. 1. Norma kesusilaan formal. Dalam norma kesusilaan formal, masyarakat akan hidup dalam suatu aturan yang dibuat oleh pemerintah masyarakat atau institusi resmi. Hubungan yang terjalin antara masyarakat dengan lembaga dan mengikat bagi siapa saja. Selain itu, bentuk norma kesusilaan formal seperti yang terdapat dalam Undang-Undang 1945 dan Pancasila, yaitu negara Indonesia merupakan negara yang majemuk, maka dari itu hubungan antar warganya harus harmonis dengan menjaga perasaan orang lain dengan himbauan berkarya dan bertindak berdasarkan Undang-Undang 1945 dan Pancasila. Jadi apabila ada yang melakukan pelanggaran, maka akan mendapatkan sanksi yang sesuai dengan hukuman yang berlaku atau aturan yang ada dalam masyarakat tersebut. 2. Norma kesusilaan non-formal. Norma kesusilaan non-formal bisa kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Etika atau aturan harus ada dalam menjalankan hidup bersama yang wajib kita laksanakan, meskipun tidak ada aturan tertulisnya. Aturan seperti itu juga terdapat dalam sebuah keluarga yang masing-masing memiliki aturan-aturannya tersendiri. Oleh sebab itu, masyarakat diharapkan harus lebih peka dalam situasi non-formal, yaitu di lingkungan baru. Salah satu contoh penerapan dari norma kesusilaan non-formal adalah berbicara sopan kepada orang yang lebih tua maupun yang lebih muda. Contoh norma kesusilaan yang ada dalam masyarakat yaitu 1. Tidak mengambil sesuatu yang merupakan hak orang lain. 2. Mengucapkan salam saat bertamu ke rumah orang lain. 3. Mengenakan busana yang sopan dan pantas ketika keluar rumah atau menghadiri suatu acara. 4. Ketika menggunakan transportasi umum, dahulukan penumpang yang akan turun dan para penumpang prioritas. 5. Selalu bersikap sopan dengan siapa saja. 6. Bisa menghormati dan menghargai orang lain. 7. Selalu berkata dan berbuat yang jujur. 8. Tidak melakukan sesuatu yang merugikan dan menyakiti orang lain. Sanksi norma kesusilaan. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, norma ini asalnya dari dalam diri atau nurani setiap orang. Hal tersebut membuat sanksi terhadap norma kesusilaan sifatnya individual. Segala bentuk pelanggaran terhadap norma ini adalah pengingkaran terhadap hati nurani. Beberapa sanksi norma kesusilaan adalah munculnya rasa malu, gelisah, dan menyesal. Selain itu, orang yang melanggar ini juga bisa dicemoh oleh orang lain di sekitarnya serta dikucilkan oleh warga di lingkungannya. Misalkan hati nurani memerintahkan untuk berkata jujur, namun pada kenyataannya justru berbohong. Akibatnya, orang yang berbohong akan merasa menyesal dan gelisah. Jika orang lain yang mengetahui kebohongan itu, orang tersebut bisa dicemoh dan orang yang mengetahui kebohongan tersebut tidak akan percaya lagi kepadanya. Sekian materi yang sudah saya sampaikan tadi, semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada kesalahan kata, dan semoga kita berjumpa kembali di video pembelajaran tugas selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.